Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airin Saskia Putri. Saya dari kelas Kewirausahaan D. Sore. Di sini saya akan menceritakan ulang kembali buku bacaan saya. Saya memilih buku yang berjudul Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya Jombang Santani Khairen, yang diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia atau Grasindo pada tahun 2023. Saya memilih buku ini karena kisahnya sangat relate dengan kehidupan anak-anak di luar sana, termasuk saya. Sejak awal saya tertarik dengan judul buku ini karena kisahnya sangat menyentuh dan penuh makna. Dari judulnya saja sudah membuat saya penasaran, yaitu adalah kalimat dengan dompet ayah dan sepatu ibu. Kalimat yang terdengar sederhana, namun memiliki simbol dan arti pengorbanan orang tua untuk masa depan anak-anaknya. Alasan lain saya memilih buku tadi, karena saya ingin lebih dalam belajar tentang arti sebuah keluarga yang sederhana, namun dengan perjuangan rasa syukur dan juga anak yang tidak menyerah untuk bisa berkuliah agar dapat merubah nasib perekonomian keluarga dan menghapus garis kemiskinan yang ada di cerita buku yang saya baca tadi, yaitu judulnya Dompet Ayah dan Sepatu Ibu. Oke, saya akan mulai dari awal. Saya akan mulai dari halaman 1 sampai 95 yang terdiri dari 1 sampai 13 episode. Karena buku tadi itu memiliki 26 episode. Oke, saya akan menceritakan ulang inti pesan dari buku tadi dari halaman 1 sampai 95. Di bagian awal buku tadi bercerita tentang sepasang dua anak yang kisahnya berbeda namun saling melengkapi. Zena berasal dari lereng Gunung Singgalang, sementara Asrul berasal dari kaki Gunung Merapi. Keduanya hidup dalam keterbatasan, namun mereka tumbuh dan hidup dengan semangat, kasih, dan juga tekad yang kuat untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Di lereng Gunung Singgalang, ada seorang gadis bernama Zena. Ia adalah perempuan tangguh. Ia anak ke-6 dari 11 bersaudara. Ia menapaki jalan menempuh pendidikan dengan menggunakan sepatu rombeng bekas kakaknya dan membawa sebakul jagung rebus yang ditaruh kepalanya. Ia pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu berjalan kaki setiap harinya. Ayah Zena, Aba, adalah seorang pengrajin emas sederhana yang menjadi simbol kekuatan Zena. Pada saat itu Aba berjanji kepadanya. Ia mengatakan, nanti kalau lulus SMA Aba belikan sepatu baru untuk kuliah. Mau jadi guru kan? Menyala harapan besar di hati Zena. Tetapi janji itu tidak sempat terwujud karena ayah Zena, abahnya, meninggal secara mendadak. Disitulah Zena ditinggalkan dengan luka mendalam serta cita-citanya itu juga seakan runtuh bersama kepergian sang ayah. Sementara di gunung kaki Merapi, Asrul adalah seorang bocah laki-laki yang kerap menerima rotan dari bapaknya karena dianggap bodoh. Tetapi dengan itu ia tetap diberi uang dari dompet ayahnya untuk ia manfaatkan dengan baik. Setelah bapaknya menikah lagi, dia hanya hidup bertiga dengan Umi, ibundanya, dan adiknya Irsal. Mereka hidup di rumah tua, di rumah kayu yang sudah hampir mau roboh. Meski miskin dan menderita setiap harinya, Uminya tetap menenangkan kedua anaknya itu dengan bercerita tentang Uwais Al-Qarni, di mana kisahnya adalah seorang pemuda yang menggendong ibunya sampai ke Tanah Suci. Mendengar kedua anak itu mendengar cerita Uminya, mereka menumbuhkan dorongan untuk semangat akan bisa seperti Uwais Al-Qarni, memberikan rumah megah dan membawa Uminya ke Tanah Suci. Dari halaman-halaman berikutnya saya mengenali tokoh-tokoh utama seperti Zena. Zena adalah seorang gadis yang tangguh, kuat, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayah Zena, Aba, beliau adalah sosok simbol orang tua, seorang ayah yang bekerja keras meski hidupnya keterbatasan. Kemudian Asrul adalah anak yang penurut, sensitif, dan sangat menyayangi ibunya. Kemudian Irsal adalah seorang anak yang ceria, kemudian juga agak usil, tetapi ia memiliki hati yang baik. Kemudian ada Umi adalah orang yang paling sabar dan paling tulus menyayangi anak-anaknya, serta jiwanya sangat kuat meski suaminya nikah lagi. Kemudian bapaknya si Asrul dan Irsal adalah orang tua yang melambangkan realita pahitnya kehidupan pada anak-anaknya.
dari sini dari halaman pertama itu saya sudah sangat terkesan pada kalimat pas abahnya itu janji kepada si Zena, nanti kalau lulus kuliah abah belikan sepatu baru untuk kuliah, mau jadi guru kan. Nah, kalimat itu terdengar sederhana, namun kalau dilihat dari segi perekonomian dan juga memiliki anak yang banyak, namun peran ayahnya Zena ini luar biasa. Ia tetap memberi cinta, kasih sayang, perhatian, dan juga harapan untuk Zena. Dengan itulah mendorong Zena, dan pengakuan cita-citanya Zena itu adalah selain janji itu, pesan intinya adalah pengakuan dan dorongan cita-citanya Zena ada sosok pendukung yang tulus, yaitu sosok orang tuanya, yaitu Abah Zena. Nah, kemudian setelah kematian Abah, hidup Zena semakin menderita. Ia dinyatakan lulus dengan nilai terbaik di sekolah, namun dia tidak bisa lanjut berkuliah karena terhalang biaya. Di situ, buat saya, bagian yang paling berkesan di awal ketika Zena diceritakan ia pergi ke sekolah dengan jarak yang jauh, menggunakan sepatu bekas kakaknya dan membawa sebakul jagung di atas kepalanya. Ia berjalan jauh dari rumah ke sekolah setiap hari, tetapi ia tidak mengeluh meski dalam kesederhanaannya. Justru ia menjadikan kesederhanaannya itu menjadi dorongan untuk terus maju. Dari sini saya belajar bahwa usaha dan tekad yang kuat dapat membawa seseorang untuk melampaui kesulitan hidup. Sampai di halaman 95, saya merasa buku ini positif, hidup, dan sangat menyentuh. Kisah Asrul dan Zena mencerminkan wujud dua orang tua seperti Abah yang sangat bekerja keras hingga akhir hayatnya. Kemudian Umi mengajarkan anaknya dengan penuh cinta dan juga doa. Keduanya berasal dari gunung yang berbeda, namun sama-sama belajar tentang arti perjuangan, keikhlasan, pengorbanan, dan bakti pada kedua orang tua. Seperti Zena dulu sekolah dengan sepatu rombeng, dan juga Asrul yang kerap kena rotan, dan juga diberikan uang dari dompet bapaknya untuk dipergunakan dengan baik. Mereka merasa bahwa harta yang paling berharga adalah cinta orang tua. Itu adalah harta yang paling berharga di dunia. Saya jadi semakin penasaran dengan halaman-halaman berikutnya. Nah, itu saja cerita ulang dari buku saya untuk tahap 1 dari halaman 1 sampai 95. Nanti di minggu ke-7 saya akan melanjutkan cerita dari halaman 96 sampai selesai. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.